Bagaimana kabarnya Bu? Ibu sehat? Jasmaninya sehat? Rohaninya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah alamin. Pada siang hari ini kita semuanya di dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan barokah Allahumma. Kita sedang duduk di taman-tamannya surganya Allah Al-Fadlu. Ciri-cirinya orang yang sedang duduk di taman-taman surganya Allah itu wajahnya berseri-seri dan selalu tersenyum. Betul Bu? Betul Bu? Gak ada ibu-ibu kalau saya lihat dari sini yang bibirnya mencumut. Semuanya tersenyum. Bapak-bapak juga begitu, melihat ibu-ibunya yang sangat cantik. Karena kita di dalam taman-taman surganya Allah. Alhamdulillah alamin. Pada siang hari ini kita semuanya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa peringatan-peringatan semacam ini, memperingati Maulid itu jangan hanya setahun sekali. Kalau bisa mengadakan acara peringatan Maulid Nabi itu setiap hari, ya, supaya para ulama menaris. Bapak Ibu yang kata Allah SWT, memang kita wajib untuk selalu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab ketika kita selalu ingat kepada Rasulullah SAW, tentunya kita akan selalu meneladani bagaimana Rasulullah SAW. Halo, halo. Jadi ketika kita selalu maulid, tentunya kita akan selalu meneladani bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu suri tauladan di segala aspek kehidupan manusia. Kalau aku bocah, Pak, itu ilmu bocah. Jadi dari Maulid Nabi Muhammad SAW, walaupun cuma kita sendiri itu harus setiap hari. Sebab kita ini sudah terlahir di akhir zaman. Kehidupan kita dengan kehidupan waktu Rasulullah SAW itu masih hidup, itu kurang lebih selisihnya 15 abad atau kurang lebih 1500 tahun. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah itu bagaikan sebuah sumber yang airnya itu jernih, sumber yang airnya itu bersih, sumber yang airnya itu suci. Dan kita bagaikan sebuah parit kecil yang airnya keruh, yang airnya kotor. Maka dari itu, kalau kita tidak sering zikro atau memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan bisa meneladani baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo Bu, halo Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di awal tadi sudah disampaikan oleh panitia, begitu juga sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Lubuk Bendahara Timur. Masjid ini alhamdulillah sudah berdiri, sudah bisa kita tempati. Kalau kita lihat itu sangat megah, sangat bersih. Sekarang tinggal kita semuanya bagaimana kita caranya mengisi masjid ini supaya bisa menjadi lebih megah. Itu semuanya tidak lepas dari jasa orang tua kita, yaitu Bapak Haji Maas. Dan mudah-mudahan seiring dengan doa kita bersama, Haji Maas diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dosa itu misalnya saya berdiri, kalau saya di situ saya kalah saingan. Dan biasanya alasan saya kalau saya ceramah berdiri itu, ibu-ibu itu sukanya yang berdiri-berdiri. Betul Bu? Iya, ibu-ibu itu sukanya yang berdiri-berdiri. Contoh bapak-bapak berdiri sebentar, nanti juga suka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini sudah hidup di akhir zaman dan kita bagaikan sungai kecil-kecil yang airnya sangat kotor. Sangat kotor. Tentunya untuk menggapai sumber yang bersih kita harus bersusah payah. Bagaimana caranya kita untuk menggapai sumber air yang sangat bersih tadi? Yaitu dengan cara mencari cara supaya kita sampai. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Karena Rasulullah SAW itu bagaikan sumber air yang sangat bersih dan Rasulullah mempunyai sebuah paralon. Apa Bu? Paralon. Paralonnya siapa? Paralonnya adalah para ulama. Jadi sumber air yang sangat bersih tadi akan sampai kita dan paling-paling kita sungai-sungai kita yang tadinya kotor, yang tadinya banyak lumpurnya akan bersih menjadi air jernih ketika sumber air tadi melalui paralon. Lalu kehidupan kita akan kehidupan waktu Rasulullah SAW masih hidup sangat jauh, selisihnya 15 abad lamanya. Bu, kenapa saya sampaikan semacam ini? Maaf, karena sekarang ini kita hidup di alam atau kondisi yang sangat butek. Keruh. Jadi di zaman keruh ini kita susah membedakan. Di zaman yang keruh ini kita susah untuk membedakan. Contoh, ibu-ibu melihat sebuah sungai yang sangat keruh, kira-kira ibu-ibu bisa melihat isi di dalamnya atau tidak? Entah di dalamnya itu loncok, entah di dalamnya itu bulat, entah di dalamnya itu panjang, kita tidak tahu. Semuanya samar-samar. Begitu juga kehidupan zaman akhir, semuanya samar-samar, tidak ada yang jelas. Tidak ada yang jelas. Mana yang baik, mana yang buruk, bukan jelas. Mana orang Islam, mana orang non-Muslim, tidak jelas. Contohnya begini supaya bisa mudah dipahami. Kita orang Islam, betul? Kita orang Islam, tapi orang Islam itu masih ada yang mencuri? Ada nggak? Orang Islam masih ada nggak yang rasa seperti rupi? Halo? Kok kayaknya nyambung gitu? Aku pakai bahasa desa atau pakai bahasa Jawa? Bahasa desa ya? Orang Islam ada nggak yang sukanya korupsi? Kalau itu nyambung. Saya ulangi, orang Islam masih ada nggak yang sukanya mencuri? Orang Islam ada nggak yang sukanya mengkerupi? Orang Islam ada nggak yang sukanya korupsi? Ada. Orang non Islam pun juga sama. Ada yang suka mencuri, ada yang suka ngerupi, ada yang suka korupsi. Itulah yang disebut dengan zaman butek. Apa? Zaman keruh. Sekarang kita lihat kehidupan di zaman butek ini. Butek itu bahasa Inggris kunas. Jadi butek itu bahasa Inggris. Kita lihat macamnya kiai ternyata bukan macamnya ustaz ternyata bukan ustaz, macamnya gus ternyata bukan gus. Akhir-akhir ini kita dihebohkan ada yang gus di media sosial sudah banyak. Kita bukan rasa-rasa, tapi kita memberikan sebuah pengertian. Hati-hati kita memilih gus, kiai maupun ustaz. Yang jelas-jelas saja kan kita sekarang ini dalam zamannya butek. Gini-gini zaman butek. Terus yang dinamakan seorang ulama, yang dinamakan seorang kiai itu bagaimana? Kalau seorang kiai tentunya pernah mengaji, betul nggak? Tentunya begitu seorang kiai punya guru, gurunya punya guru, gurunya lagi 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 punya guru sampai Rasulullah SAW. Tapi kalau di zaman sekarang ini banyak ustaz, banyak kiai, tapi belajarnya di Sulam Taufik atau Sulam Boksok. Ayo, Bu. Banyak sekarang seorang ulama atau kiai atau ustaz belajarnya di Sulam Taufik atau di Sulam Boksok. Hah? Bu. Halo.
Halo. Kalau yang namanya kiai itu tentunya pernah mondok, pernah menjadi santri. Kalau Kiai Adi Sidomulyo pantas disebut kiai sebab apa? Dulu Kiai Adi Sidomulyo pernah mondok di pesantren Lembang Jawa Timur. Sanadnya jelas, bukan dari Syekh Google. Tapi kalau Kiai Adi Sidomulyo jelas syaratnya. Dari Kiai Mansur sampai Kiai Abdul Karim, Kiai Abdul Karim sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Makanya di zaman akhir, di zaman buruk ini pilihlah yang jelas. Seragamnya sama, pakai peci, seragamnya sama, pakai sarung, seragamnya sama, pakai sorban, sama. Di zaman buruk ini tidak ada Islam yang jelas, semuanya sama. Maka kita lah yang harus berhati-hati. Maka dari itu alhamdulillah saya sangat bersyukur masyarakat ini termasuk keluarga besar Bapak Paas menggantikan Kiai Adi Sidomulyo. Beliau jelas Bu, saya menjadi saksi. Bahkan beliau ini sangat berhubungan dengan saya di Pak Musa. Pak Musa itu sudah jelas itu punyanya para ulama. Kalau beliau tidak jelas berarti tidak kenal Pak Musa. Tapi beliau jelas, makanya alhamdulillah mudah-mudahan besok di sini berdiri sebuah pondok pesantren yang tetap menjaga pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Allahumma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana? Halo sini dong, sini. Saya tidak tahu ceramah, terus ada yang ngomong sendiri, ini tidak bisa konsultasi. Karena kita tadi sudah disuguhi, terus kita kan tapi katanya Kiai Adi Sidomulyo ya saya bukan apa baru sebenarnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang penting alhamdulillah daripada nanti malam saya ngaji di BTSI. Betul saya sangat di BTSI di sana tuh sudah saya jauh-jauh sebelumnya kecil di sini banyak jamaahnya suara saya sampai serak kayak begini. Jadi alhamdulillah di sini sudah mulai terdengar jelas. Jelas Bu, Salam Muhammad. Mari kita selalu bersama-sama meneruskan selawat yang tadi tidak jadi. Dikira selawat ini nggak mau. Sekarang makanya sudah berganti mau selawat tidak jadi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Allah ya Nabi. Setelah sholawat tadi adalah ijazahnya Allah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi juga nyambung. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta malaikat-malaikat Allah selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bu, saya kasih tahu, saya kasih kabar. Detik ini Bu, halo, detik ini Allah sedang berselawat kepada saya di sini. Allah sekarang ini detik ini berselawat kepada Nabi. Sebab apa? Di ayat tersebut disebutkan yusholuna itu kalau diambil dengan cara bahasa Arab bos kalah mereka bagaimana? Yuk ada kayaknya sedikit ini. Yusholuna itu kalau kita pelajari dengan cara bahasa Arab, di situ ada sebuah kalimat yuk didahului dengan kalimat huruf iya.
yang artinya abadi. Yusalluna berarti Allah Subhanahu wa taala selalu, setiap detiknya, setiap saat selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat saja ketika waktu sholat. Saya yakin ibu-ibu mau sholat selawat nek sholat kok. Yakin. Bahkan bapak-bapak yang juga apal kena diketeri nek selawat nek apa aja. Ya, jangan dulu. Ya, saya jangan dulu. Benar dulu. Kalau ini rahmatullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya, maka dari itu kita sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Pagi sholawat, siang sholawat, sore sholawat, sambil masak sholawat, sambil kita minumnya juga sholawat, sholawat ala Taha Rasul, sholawat salamullah. Ya Allah, apalagi begitu nanti dia lagu pokoknya ini kalau nanti ya pasti kalau apa mesti kalau saya buka sayapnya bukan bagaimana maulid ini kopi bid'ah dan salah dan jadi itu saja kira kan kau katakan tidak berilmu, kau tuduh aku semalu ainu. Nggak malu kita bid'ahkan, kalau dibid'ahkan, masa padahal enak sekali dengan adanya kedatangan lahir Nabi kita bergembira alam semesta ketika Nabi Muhammad SAW akan lahir itu sangat bergembira. Sudah alat ini vokalis sampai ini dulu. Gak suka pegang dong. Kan kalau sebuah alat kita sama dikuat sekali-kali nggak alat kayak gitu. Ayo. Sekarang aja bu, kalau nanti rusak sampai cari kepala desa, untuk sekdesnya di sini alhamdulillah. Saya yakin Pak Sekdes juga bantu kayak gitu. Dibantu kan? Dibantu kan? Dibantu bukan lepas senyum. Ya, tolong bahkan seluruh alam semesta menyambutnya dengan cahaya, dengan meriah, dengan luar biasa. Para bidadari surga turun ke bumi menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka ibu Pak, kalau pas rumah datang bulan Maulid itu diusahakan jangan pelit. Halo. Kalau mau datang bulan Maulid diusahakan jangan pelit. Karena apa? Karena kita akan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Manusia yang akan menyelamatkan kita, manusia yang akan memberi syafaat kepada kita semuanya. Ojo pelit. Halo. Ojo pelit paling enggak dia kopi enek. Ojo air putih dicuci. Ya Allah. Kau nyambut darah Nabi, manusia yang luar biasa kecukup air putih. Ngomongnya sudah lengkung kadang-kadang begitu. Apa meneh? Terus rasa cerewet dan ngomongnya kok yo. Selamat Muhammad.
Padahal Pak Bu, orang yang bersedekah pada bulan Maulid itu berkah luar biasa. Ada sebuah cerita begini, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, ya Rasul, kamu mau bersedekah apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya akan menyedekahkan, memberikan semua harta benda saya untuk agama Islam. Sebab pada waktu itu Rasulullah SAW memberikan sebuah pendidikan kepada para sahabat. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, waktu itu Rasulullah menjumpai seekor kambing. Halo, tentang manusia. Nek wis tangan diberi aku tahu. Rasulullah berjumpa menemukan seekor kambing, tapi kambingnya sudah mati, sudah menjadi bangkai. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ada dunia, inilah dunia. Yang dimaksud dengan ada dunia adalah diibaratkan oleh Rasulullah bahwasanya dunia ini bagaikan bangkai. Apa Bu? Dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan bangkai. Karena waktu itu Rasulullah sedang memegang seekor kambing yang sudah mati, lalu bersabda, ada dunia, inilah dunia. Sehingga diibaratkan dunia adalah bangkai. You know? Bu, nah dunia ini, kalau dunia ini sudah diibaratkan bangkai, karena benda itu ya ibarat bangkai, sawit juga bangkai, perhiasan dunia juga bangkai, duit juga. Aku enggak. Kalau aku belum mampu seperti aku, kalau Abu Bakar, beliau menyedekahkan, memberikan semua harta bendanya karena sudah menganggap bahwasanya dunia ini bangkai. Kalau saya duit belum, dan kalau saya duit masih anggap duit Bu. Aku khawatir kalau nanti saya ngomong, oh iya duit saya nggak bangkai, dari sini ada mau ini. Waduh, gitu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Begitulah para sahabat menilai dunia ini luar biasa. Makanya mereka para sahabat itu kalau berjuang untuk agama Islam, jiwa raganya, harta bendanya sudah diserahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Kalau aku ngomong langsung, ngomong takbir langsung. Enggak biasa gitu. Takbir Allah. Jadi takbirlah semangat Bu, serahkan jiwa raga kita hanya kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Begitu besok di sini berdiri pondok pesantren yang isinya anak-anak santri adalah generasi penerus agama, generasi penerus para ulama, bahkan yang kuncinya ojo. Halo, kalau ingin sukses kehidupan Anda, kuncinya ojo, pelit. Makanya berupa yang lebih berperasaan seperti kowe. Halo, apakah sudah ada BBM naik? Iya, saya kan heran kalau BBM naik, namanya saja sebuah BBM. Apa artinya? Bola balik mundar. Makanya kalau BBM naik gak usah khawatir, gak usah kagetan, namanya saja sudah BBM, bola balik Bu, saya punya amalan Pak, mau saya kasih supaya walaupun BBM naiknya seberapa, kita mampu untuk membelinya. Mau saya kasih amalan, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya saya yakin insya Allah sampai bakal kesulitan untuk membeli BBM. Ayo, tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, uangku. Ada manjing waktu kita harus berhenti. Sekarang sudah masuk waktu asar. Mudah-mudahan kalau sedikit bisa memberikan sebuah manfaat dan kemaslahatan untuk kita semuanya dan bisa berubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Allah, apabila ada sumur di dalam sakit nopo apabila ada sumur di dalam, bolehkah saya buka mandi? Lagi apabila ada sumur di dalam, nah yang mau bolehkah saya buka mandi? Tidak, aku. Halo, bolehkah saya buka mandi? Boleh sekarang apabila sama saya kurang, boleh nanti mengundang ketik www.dokter.id.com saya datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.